Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi 'adimat lahun nadha'ir wal ashbah wa aqarrat bi rububiyyatihi dhama'ir wal afwah wa kharrat sajidatan li haibatihi al adqan wal jibah wa jarat khadi'atan li qudratihi ar-riyah wal amwah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata shadiqin la mutaraddid mutahaqqiqin ghairi muqallid annahu Allahu alladzi la ilaha illa huwal alim bi khataratid dunun wal mukawwinu bi harfil kafi wal nun fa adfa'a bihi al khamam wa dawwa'ahu bihi dhulam wa jala bihi al ghumam wa a'la bihi al himam wa ahda bihi al umam sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan tuballighuhum biha nihayata amalil umam. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada yang lebih agung setelah ketakwaan selain berkumpul dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Oleh karena itu di dalam Al-Quran disebutkan perintah untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh, disebutkan langsung setelah perintah untuk bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Nabi Yusuf alaihi salam yang telah mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, telah menguasai kerajaan yang luas, telah mendapatkan berbagai anugerah dan ilmu pengetahuan. Tahukah kita semua apa yang beliau minta dalam doanya kepada Allah? Ternyata yang beliau memohonkan adalah agar bisa berkumpul bersama orang-orang yang soleh setelah wafatnya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Yusuf alaihi salam selalu berdoa, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardi anta waliyyin fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Nabi Yusuf selalu berdoa, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir-takbir mimpi. Wahai Tuhanku pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Dan wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Jika kita duduk bersama orang-orang yang kaya, duduk bersama pejabat, tentu kita tidak mendapatkan keberuntungan apapun. Malah mungkin kita hanya mendapatkan dosa jika membiarkan dan rela pada kezaliman yang mereka lakukan. Tapi barang siapa yang duduk bersama orang-orang yang soleh, pasti ia akan mendapatkan keberuntungan, keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu hadis dikatakan bahwa para malaikat melewati sekelompok orang-orang yang soleh telah berzikir kepada Allah, berdoa dan meminta ampunan kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala pun menyatakan kepada para malaikat bahwa Allah telah mengampuni mereka semua tanpa terkecuali. Lantas para malaikat berkata kepada Allah,
Rabbi fihim fulanun abdun khata' innama marra fajalasa ma'ahu. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, di antara mereka ada si fulan, seorang hamba yang banyak dosa. Ia hanya lewat, kemudian ikut duduk bersama mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, walahu ghafartuhumul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Aku telah mengampuninya juga. Mereka orang-orang yang soleh adalah kaum, tidak akan celaka orang-orang yang duduk bersama mereka. Perhatikan betapa agungnya berkumpul dalam majlis-majlis orang-orang yang soleh. Seorang yang hanya kebetulan duduk bersama mereka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang memang sengaja berkumpul bersama mereka? Tentu ia akan mendapatkan balasan yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, apabila jasad kita sakit, kita akan berusaha menyembuhkannya dengan mendatangi orang-orang yang ahli di bidangnya. Tetapi apabila hati kita yang sakit, siapakah yang harus kita datangi? Dan ketahuilah bahwa mendatangi orang-orang yang soleh, mendatangi orang-orang yang baik adalah salah satu penawar yang dapat menyembuhkan hati yang sedang sakit. Dikatakan Imam Ibrahim Al-Khawas pernah mengatakan, dawaul qalbi khamsatu asya. Imam Ibrahim Al-Khawas mengatakan bahwa obat hati ada 5 perkara. Yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan merenungkan maknanya. Yang kedua adalah wa khala'ul batni, kosongnya perut. Yang ketiga adalah wa qiyamul lail, salat malam. Yang keempat adalah wa tadarru 'inda sahar, bermunajat di waktu sahur. Yang kelima adalah mujalatus sholihin, mujalasatus sholihin. Yang kelima adalah duduk bersama orang-orang yang soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu hari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu julasaina khair?" Wahai Rasulullah, siapa teman duduk yang paling baik? Lantas Rasulullah menjawab, man dzakkarukum billahi ta'ala ru'yatuh wa zada fi ilmikum mantiquh wa dzakkarukum bil akhirah amalu. Yaitu orang-orang yang memandangnya dapat mengingatkan kalian pada Allah, ucapannya dapat menambah ilmu kalian, dan perbuatannya dapat mengingatkan kalian pada akhirat. Demikian orang-orang yang semestinya kita cari untuk mendapatkan keberuntungan akhirat. Carilah dengan sungguh-sungguh mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan selalu mengingatkan kita kepada akhirat, yaitu orang-orang yang bertakwa, berilmu, dan tidak mencintai terhadap dunia. Adapun orang-orang yang lalai dengan dunia, selalu berbuat dosa, orang-orang zalim dan orang-orang yang menebar kebencian dan kesesatan, jangan pernah sekali-kali sengaja berkumpul bersama mereka. Memandang mereka dengan pandangan hormat, memandang mereka dengan pandangan hormat saja sudah sangat berbahaya, bahkan bisa menghapus seluruh amal ibadah kebaikan kita. Apalagi sampai duduk bersama mereka, berkumpul dengan bersama mereka. Imam As-Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, an-nadhar ila wajhi dhalim khati'ah wa la tanzuru ila al-a'immatil mudillin illa bi inkari min qulubikum alaihim li'alla tuhbatu a'malukum. Memandang orang-orang yang zalim adalah sebuah kesalahan, dan jangan kalian pernah memandang para tokoh-tokoh yang menyesatkan kecuali dengan hati yang ingkar, agar pahala ibadahmu tidak terhapus. Orang-orang zalim dalam menebar kesesatan sudah semestinya kita jauhi, apalagi jika mereka mulai menghina agama,
dan syiar-syiar umat Islam. Perhatikan bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang adalah rahmat bagi semesta alam. Ketika beliau disakiti musuhnya, beliau tidak pernah membalas. Akan tetapi jika sudah agama Allah dihinakan, beliau akan maju terdepan untuk menghukum pelakunya. Dikatakan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wa ma intaqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullah fayantaqima lillahi biha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membalas untuk dirinya kecuali apabila hak Allah dihinakan, maka beliau membalas karena Allah atas perbuatan itu. Juga dikatakan Hindun bin Abi Halah juga mengatakan mengenai baginda Rasul, fa idza tu'tiya al-haqq lam ya'rifu ahadun wa lam yakum bi ghadabihi syai'un hatta yantashira lahu. Jika kebenaran dihinakan, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengenal baginda Rasul, dan tidak ada seorang pun yang berani meredakan kemarahan baginda Rasul sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemenangan. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk marah ketika melihat penghinaan kepada agama, marah kepada perbuatannya dan marah pada pelakunya sampai ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai yang kita lakukan kepada mereka justru duduk bersama, bersenda gurau dengan mereka seolah mereka tidak melakukan apa-apa. Marah pada tempatnya adalah ibadah, sebagaimana cinta jika ditempatkan pada tempatnya adalah ibadah. Nabi Isa alaihi salam berpesan, tahabbabu ilallah bibu'di ahlil ma'asi wa taqarrabu ilallah bil bu'di anhum. Carilah cinta Allah dengan membenci pelaku kemaksiatan, wa taqarrabu ilallah, dan mendekatlah kepada Allah dengan cara menjauhi dari mereka. Watlubu ridallah bisukhtihim, dan carilah ridha Allah dengan memurkai mereka. Maka sudah sepantasnya kita memperbanyak menghadiri majlis-majlis orang-orang soleh, menjauhi duduk bersama mereka, yakni orang-orang yang selalu berbuat dosa dan berpeluk agama. Dengan demikian insyaallah kita akan berkumpul bersama orang-orang yang soleh di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimin. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa iqabi سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد رضي الله تعالى عن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillah hamdan kama amar
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وعدن بخبر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم من أحوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلِ كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. أقيموا الصلاة.